semua, perkenalkan nama saya Kartika Magdalena Simanjuntak dari Prodi D3 Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa 2210701043. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah keperawatan dari Florence Nightingale. Florence Nightingale lahir pada tanggal 12 Mei 1820 di Firenze, Kadipaten Agung Toskana. Ia dikenal dengan nama bidadari berlampu atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang Crimea di semenanjung Crimea. Florence Nightingale adalah pelopor perawat modern, penulis, dan ahli statistik. Florence Nightingale dilahirkan oleh seorang ibu dengan garis keturunan darah biru yang bernama Florence Nightingale dan ayah yang seorang tuan tanah yang bernama William Edward Charles Nightingale. Florence memiliki seorang kakak yang bernama Patenaude. Nama mereka berdua terinspirasi dari dua daerah, yaitu Italia. Ayah Florence adalah seorang tuan tanah yang dikenal sebagai pria yang berbudi luhur dan wawasan luas. Sejak kecil, Florence dan kakaknya sudah diberikan pendidikan mulai dari pengetahuan umum, pengetahuan keterampilan, dan pengetahuan kesenian. Pada tahun 1844, Florence memutuskan bahwa dunia keperawatan adalah panggilan jiwanya. Dia pun meminta agar diizinkan untuk mempelajari bidang keperawatan di Salisbury, Inggris. Namun, keluarganya menolak ide ini. Keluarga Florence menganggap bahwa perawat adalah pekerjaan rendah yang dilakukan oleh para pelayan, bukan oleh perempuan dengan kelas sosial seperti Florence. Hingga suatu ketika, Florence berjumpa dengan Elizabeth Fry, seorang penggiat kemanusiaan sekaligus reformasi kondisi penjara di era 1800-an. Florence bergabung tokoh bersama Elizabeth sebagai pekerja sosial, membantu narapidana dengan memperbaiki fasilitas di penjara. Dan suatu hari, Florence menetapkan diri sebagai perawat di rumah sakit tentara, di mana semua pasien rumah sakit tersebut isinya adalah korban perang Crimea yang terjadi di semenanjung Crimea. Pada tahun 1854, berkobarlah peperangan di semenanjung Crimea. Tentara Inggris bersama tentara Perancis berhadapan dengan tentara Rusia. Banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran, tetapi yang lebih menyedihkan lagi adalah tidak adanya perawatan untuk para prajurit yang sakit dan luka-luka. Saat Florence tiba di rumah sakit khusus korban perang itu, Florence sangat semangat dan senang melihat suasana rumah sakit dengan pemandangan yang sangat indah. Akan tetapi, Florence sangat terkejut melihat kondisi di dalamnya yang begitu kotor, sesak, gelap, dan banyak sekali tikus yang berkeliaran. Dan banyak sekali tentara yang tidur di lantai dikarenakan tempat tidur tidak memadai. Dan tak berpikir panjang, hal pertama yang dilakukan Florence adalah mengusir tikus-tikus yang berkeliaran. Pada malam hari, Florence pun membawa lentera untuk melihat kondisi pasien satu persatu. Florence merupakan seorang malaikat bagi korban perang. Florence memiliki tekad untuk menjadikan rumah sakit itu layak dan bersih bagi para korban perang. Segala pekerjaan yang dilakukan oleh Florence sangatlah bersih, di mana ia mencuci baju, memberikan makanan bergizi, membersihkan setiap ruangan, dan menggantikan perban kepada pasien. Sehingga lingkungan sekitar rumah sakit dapat menjadi bersih dan dapat berfungsi dengan baik. Dan pasien pun menjadi mudah untuk pulih. Pada saat itu, Florence disorot oleh media, sehingga banyak donatur yang menyumbangkan fasilitas di rumah sakit tersebut.
Sebelum Florence tutup usia di tahun 1910, atas jasa-jasanya Florence diberikan penghargaan The Order of Merit, sebuah penghargaan tertinggi atas pengabdian kemanusiaan. Florence Nightingale menyatakan bahwa keperawatan dilihat sebagai tindakan non-kuratif, yaitu membuat klien dalam kondisi terbaik secara alami, melalui penyediaan lingkungan yang kondusif untuk terjadinya proses reparatif. Sedangkan intervensi keperawatan menurut Florence Nightingale adalah membuat pasien dalam kondisi yang paling baik secara alamiah. 3 konsep model Florence Nightingale. 1. Lingkungan fisik merupakan lingkungan dasar atau alami yang berhubungan dengan ventilasi dan udara. Kedua, lingkungan psikologi. Lingkungan yang negatif menyebabkan stres fisik dan berpengaruh kepada emosi pasien. Yang ketiga, lingkungan sosial dihubungkan dengan keadaan penyakit. Nightingale juga merasa bahwa perawat harus menggunakan nalar sehat untuk meraih kondisi-kondisi tersebut, tetapi harus disertai dengan ketekunan, observasi, dan kecerdasan. Nightingale menganggap seseorang yang dirinya ingin sehat, maka perawat, alam, dan orang tersebut harus bekerja sama agar proses reparatif dapat berjalan dengan lancar. Tujuan dari teori Nightingale adalah untuk memfasilitasi proses penyembuhan tubuh dengan memanipulasi lingkungan klien. Lingkungan klien dimanipulasi untuk mendapatkan ketenangan, nutrisi, kebersihan, cahaya, kenyamanan, sosialisasi, dan harapan yang sesuai. Proses keperawatan merupakan suatu pendekatan penyelesaian masalah yang sistematis dalam pemberian asuhan keperawatan. Menurut Florence Nightingale, menyatakan bahwa tindakan dalam asuhan keperawatan harus selalu terpisah dari tindakan medis. Tugas pokok dari seorang perawat adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia pada klien dan menata lingkungan keperawatan menjadi lingkungan yang adekuat untuk pemulihan kondisi klien. Sifat-sifat keperawatan. 1. Dinamis. Proses keperawatan dapat berubah bila kondisi pasien berubah. Kedua, siklik. Merupakan proses keperawatan yang berjalan secara siklus yang berurutan dimulai dari pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga, interdependent. Merupakan sifat seseorang yang bergantung kepada orang lain. Yang keempat, fleksibel. Merupakan sifat seseorang yang dapat memecahkan semua masalah di dalam keperawatan. Florence Nightingale mengatakan bahwa jangan pernah menganggap diri kita sebagai perawat yang sudah selesai. Kita harus belajar sepanjang hidup kita. Kesimpulan dari konsep Florence Nightingale, pasien dipandang dalam konteks lingkungan secara keseluruhan, terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan psikologis, dan lingkungan sosial. Merupakan lingkungan dasar atau alami yang berhubungan dengan ventilasi dan udara. Dan asuhan keperawatan tidak hanya hal-hal yang bersangkutan dalam pemberian pengobatan dan operasi pada pasien, melainkan berhubungan juga dalam membantu proses kesembuhan bagi para pasien. Sekian sejarah keperawatan dari Florence Nightingale, di mana saya sudah menjelaskan tentang biografi dan teori keperawatan dari Florence Nightingale. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata dalam menyampaikan sejarah beliau. Saya Kartika Magdalena Simanjuntak dari Prodi D3 Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa 2210701043. Saya dari kelas B. Sekian dan terima kasih.